Pemirsa, edukasi adalah masa depan. Edukasi tidak hanya diperuntukkan bagi yang mampu, namun juga bagi yang tidak mampu. Edukasi adalah bagi semua orang. Nah, dan pada saat ini ada berbagai organisasi masyarakat yang juga bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak mampu. Seperti apakah kegiatannya? Bersama saya Chandra Dewi, saya telah ditemani oleh Ibu Retno Hapsari, manajer dari Access Project. Selamat pagi Bu Retno, terima kasih kehadirannya. Selamat pagi. Dan di sebelah beliau ada Ibu Dr. Irina Amung Praja dari sekolah kami. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Irina ya. Oke, ini langsung saja sebelum saya berbincang mengenai kegiatan dari masing-masing ibu-ibu di sini. Sebetulnya realita yang ada saat ini, seperti apa sih pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat Indonesia yang tidak mampu pada saat ini? Mungkin Ibu Retno dulu. Ya, menurut saya sebetulnya kesempatan edukasi untuk komunitas yang lebih membutuhkan itu masih kurang perhatiannya. Dan ini masih harus serius diperhatikan lebih dalam lagi. Oke, kalau dari pandangan Ibu Irina bagaimana? Apakah memang seperti itu? Apakah hanya karena belum merata atau memang secara keseluruhan? Mungkin juga kalau saya melihatnya, masyarakat yang nggak mampu ini juga karena mereka juga akses ke informasi tentang pendidikan itu mungkin minim karena sibuk ya. Ya. Jadi untuk mereka juga nggak ada kebutuhan untuk apa sih sekolah, untuk apa sih lebih tinggi, kita aja udah repot gitu ya dengan keadaan kita sekarang. Jadi ya kedua-duanya, yang ininya nggak sampai, yang ininya juga nggak sampai, nggak ketemu. Gitu. Jadi memang kendala utamanya adalah karena mereka terlalu mungkin disibukkan dengan berbagai mencari penghasilan begitu ya, sehingga pada akhirnya tidak memperhatikan edukasi. Seperti itu. Kalau Ibu Retno sendiri melihat kurang terakomodirnya ini pendidikan bagi yang kurang mampu seperti apa? Apa penyebabnya? Saya kira mungkin karena edukasi di Indonesia itu mahal dan juga tidak merata. Ya. Banyak perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, sehingga yang mampu bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah, yang tidak mampu akhirnya jadi tidak bisa sekolah. Oke, dan bisa diceritakan tidak kok Ibu Retno kan dari Access Project ya, itu bergeraknya di bidang apa sebenarnya? Access Project itu sebetulnya kita punya banyak kaki, ya, ada 4 kaki. Yang pertama kita adalah peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua kita peduli juga terhadap pemulung. Kenapa kita fokus kepada pemulung? Karena pemulung itu adalah orang pertama yang mendaur ulang. Kemudian kita melihat ada banyak sampah. Kemudian dari sampah itu menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang tidak beruntung. Sehingga hidup mereka cukup keras, sehingga mereka tidak bisa memenuhi edukasi untuk anak-anaknya. Oke, Access Project-nya sendiri ini sudah berjalan berapa lama ya? Latar belakangnya bagaimana sih sehingga terbentuk? Dari itu. Jadi dari kita melihat bahwa kita nggak bisa merubah pemulung itu. Oleh karena itu mungkin kita bisa merubah anak-anaknya. Caranya merubah bagaimana? Yaitu dengan memberi edukasi. Caranya bagaimana memberi edukasi adalah kita membuat suatu produk. Produk itu terbuat dari daur ulang, kemudian kita jual, kemudian hasilnya itu kita sisihkan untuk beasiswa anak-anak pemulung supaya anak-anak itu tidak punya kehidupan masa depan seperti orang tuanya. Oke, kalau dari sekolah kami bagaimana ini Bu latar belakang berdirinya? Kalau latar belakangnya sebetulnya juga bukan satu proyek yang udah saya pikirin terus didesain, itu cuman kebetulan aja terjadi. Kebetulannya gitu ya. Bagaimana? Karena kebetulannya dulu itu sebetulnya cuman main-main untuk anak-anak transmigran yang kebetulan waktu itu banyak yang kembali kan di barak Departemen Transmigrasi tentunya. Ya untuk ini aja mengisi waktu-waktu kosong saya dulu. Tapi kemudian anak-anak pemulung ini kalau ada keramaian kan ikut ngeliat-ngeliat. Sampai satu saat mereka bilang, boleh nggak sih ikutan? Padahal kan kita cuma nyanyi, cerita-cerita. Boleh aja ikut, namanya anak-anak kan selalunya. Sesudah hampir 2 tahun berjalan, para transmigran ini dengan sendirinya pasti mendapat relokasi yang baru. Ya. Sedangkan anak pemulung ini enggak kan. Saya bilang, Bu, kita masih mau terus dong. Terus terus sekolah. Nah, dari situlah kemudian. Oke, jadi kalau sekarang setelah berjalan, berapa lama tadi Ibu? Dari tahun 2001. Dari 2001 ya, sudah cukup lama pastinya ini. Konsepnya pada akhirnya bagaimana yang terakhir Ya, ini? kita cuma, saya ini kan bukan satu lembaga pendidik dalam hal ini. Jadi kita hanya membantu anak-anak ini
dengan kapasitas dan jam kerja mereka kita sesuaikan. Kita ajarkan ya kita sesuaikan dengan kurikulum nasional dengan sendirinya, yang pada akhirnya mereka akan bisa ikut ke ujian kesetaraan paket ABC ke PKBM PKBM. Ya, pada Gitu. akhirnya memang ke sana ya Pak Betul. Dinda, supaya mereka Nah, mendapatkan untuk pendidikan mengajarkannya formal juga. itu kan mereka nggak bisa pergi ke sekolah formal atau ke Ya. kita yang harus menyesuaikan dengan waktu mereka, bukan mereka menyesuaikan dengan Ya. Saat ini sekolah kami ada berapa anak, Bu? kapasitas kita cuma 150 anak sebetulnya. Dan itu pun agak-agak ya saya pikir juga harus perlu pengetahuan dan kesabaran ekstra. Karena anak ini kalau udah nggak suka ya udah aja. Kalau mau pindah orang itu ya pindah aja seperti itu lah. Ya. Jadi kita yang harus intinya Dorong. kayaknya kita yang perlu mereka Ya. gitu. Memang harus, mungkin pendekatannya harus berbeda ya. Kalau di MS Project bagaimana Ibu? Ada berapa anak kiranya? Kami sebenarnya lebih kecil. Kami hanya di satu komunitas yang terdiri dari 6 sampai 7 lapak. Saat ini Access Project membantu 56 anak, yang itu adalah terdiri dari 35 keluarga. Jadi satu keluarga mungkin adik kakaknya. Ya. Goalnya adalah anak-anak ini mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kami berkomitmen untuk bisa menyekolahkan sampai 12 tahun. Tapi dari SD, SMP, SMK. Karena dengan harapan bisa terus bekerja, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada orang tuanya. Paling tidak mereka memiliki bekal ya. Iya. Tapi sebetulnya animo anak-anak itu bagaimana sih? Oh, di besar. sana? Besar sekali Iya. ya, Bu, ya. Bisa diceritakan. Mereka semangat ya untuk datang setiap hari. Iya. Mereka mau. Anak-anak itu kalau diberi kesempatan, tapi seperti tadi Dokter Irin bilang, kondisi mereka, tempat mereka tinggal, tidak ada dukungan dan bantuan dari orang tua. Karena orang tuanya hanya harus memikirkan bagaimana mendapatkan makan setiap hari. Sehingga edukasi itu bukan menjadi bagian dari kehidupan. Oke. Lalu siapa yang bisa, kalau kita semua bisa lakukan sesuatu? Baik. Seperti tadi, kapasitasnya itu terbatas, tapi lebih baik daripada tidak. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Ini ibu-ibu, kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Edukasi adalah masa depan. Itulah topik perbincangan kita di pagi ini, pemirsa. Saya ingin tanyakan langsung ke Ibu Irina nih. Setelah berjalan cukup lama dari 2001, kiranya perjalanan ini pastinya tidak gampang ya Bu ya. Tantangan terbesar apa kiranya? Bisa diceritakan barangkali pengalamannya? Kalau di komunitas ini untuk saya tantangannya itu adalah nomor satu adalah budaya yang sudah tercipta di kalangan mereka. Bahwa mereka itu semangat sekolah itu mungkin sampai sebelum mereka akil balik. Setelah itu mereka Setelah bekerja itu barangkali, mereka atau bagaimana? ada satu paradigma mungkin di situ. Udah waktunya nggak sekolah lagi, udah harus kerja. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Akhirnya mereka udah berpikir udah cukup udah sekolah. Itu tuh sampai hampir dikit lagi punya paket B atau setara SMP. Ya. Enak aja bilang, saya mau kerja, saya mau nikah, saya mau seperti itu. Ya. Itu, dan itu tuh yang, gimana ya caranya? Ya sekarang ini kalau kita hitung kan maunya 100%, lulus dulu dong SMP nanti terus 50% aja saya udah harus, ya udah karena kita harus merubah semuanya kan, yang itu nggak gampang karena mereka ngeliat lingkungannya seperti itu, teman-temannya seperti itu, dan orang tuanya juga bilang gini, masih sekolah udah gede. Jadi memang lingkungan itu yang sangat berperan bagi mereka ya. Kalau di MS Project apa tantangan terbesar ya Bu? Tantangannya lingkungan betul, karena mereka ini pemulung. Jadi kondisi rumah di mana mereka dibesarkan dan tinggal itu juga mempengaruhi tantangan. Dan yang lebih-lebih lagi adalah dukungan dan dorongan dari orang tuanya. Seberapapun kita sudah membantu, apa saja, seberapapun guru di sekolah sudah membantu, kalau tidak ada bantuan, dorongan, dan
minat dari orang tuanya, anak itu seperti tadi akan kembali. Oleh karena itu ya harus terus didorong supaya bahwa dengan edukasi itu akan merubah kehidupan mereka. Dan itu nampaknya masih belum disadari oleh kebanyakan dari mereka karena ya. karena kondisi. Betul. Nah, Ibu Retno kan tadi mengatakan bahwa di Access Project pun itu ada membuat berbagai kerajinan ya yang dari sebenarnya bukan dibilang kerajinan, pada produk. Ya. Okay. Nah, jadi itu yang membuat siapa? Apakah anak-anak itu juga? Tidak, anak-anak tidak boleh bekerja. Ya, jadi Access Project itu anggota Fair Trade, yaitu perdagangan untuk keadilan. Anak-anak harus sekolah. Ya. Jadi yang bekerja itu, yang memproduksi produknya Access memang profesional, karena kita produknya sendiri itu dari bahan sampah. Jadi harus punya keahlian tertentu. Ya. Dibuat menjadi produk yang berkualitas bagus dan bertahan lama. Tujuannya adalah memperpanjang usia sampah yang sudah tidak ada gunanya. Kemudian produk itu dijual untuk bisa, apa yang kita bisa berikan kembali kepada komunitas yang kita tidak bisa mengubah mereka, yaitu dengan memberi bantuan beasiswa. Jadi ini memang untuk mereka juga pada akhirnya ya. Betul. Ya. Jadi itu tujuan kami. Nah, apakah selama ini sudah berjalan cukup lama pastinya Ibu Retno ya? Adakah bantuan barangkali dari pihak lain atau bagaimana? Iya, bantuan itu banyak dari perusahaan, banyak juga dari ironisnya di sini sekolah-sekolah internasional yang mereka lebih peduli terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan. Mereka adalah yang punya merasa sosialnya lebih tinggi. Iya. Dan itu memang bantuan itu tidak hanya dibutuhkan oleh dari satu pihak ya, tapi juga dari banyak pihak pastinya. Ya. Karena edukasi di sini dua arah. Jadi dari pihak sekolah atau perusahaan sendiri ingin edukasi juga, misalnya perusahaan untuk karyawannya dan sekolah-sekolah untuk murid-muridnya mereka sendiri. Perusahaan ingin mengedukasi karyawannya bagaimana caranya? Ya, mengenai daur ulang. Oh ya. Baik. Terus mereka belajar menghargai sampah yang mereka ciptakan, lalu belajar empati terhadap orang yang membutuhkan. Itu. Kalau di Bu Irina bagaimana kok penerapannya di sekolah? Kalau di komunitas saya, anak-anak itu kan udah tahu uang. Mereka itu kan mulung itu untuk mencari uang. Nah, kalau memang sih betul bahwa anak-anak harusnya sekolah, nggak mikirin uang. Tapi saya ngelihat bahwa mereka juga pengen punya uang, gitu kan. Akhirnya kita juga coba mereka untuk mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Misalnya kita daur ulang kertas, bikin apa aja yang untuk mereka juga melatih duduk diem, kecermatan, motorik segala. Nah, hasilnya nanti kita jual di bazar, di apa, dan semuanya itu nanti untuk uang saku mereka. Jadi mereka merasa, sekolah juga ternyata dapat uang ya, saya nggak usah harus kelilingan nyari, dan uang itu juga nanti toh dikasih sama orang tuanya untuk tambahan. Karena anak-anak di sini waktunya itu pagi sebelum mereka sekolah, mereka mulung dulu. Sekolah, pulang sekolah, mulung lagi. Jadi belajar itu hanya di sekolah. Nggak ada gitu kita namanya PR, namanya enggak kan. Dan buku-buku itu juga nggak mungkin dibawa pulang sama mereka. Karena begitu dibawa pulang, besoknya mana bukunya? Udah di kilo Bu sama bapak saya, kayak gitu kan. Jadi kita memanfaatkan waktu yang hanya berapa jam di sekolah itu semaksimal yang bisa kita berikan. Biasanya ya Bu, ya karena kan ini kadang-kadang ya seperti tadi Bu Irina katakan, setelah akil balik rata-rata tidak sekolah lagi ya Bu ya. Tapi mereka rutin tidak sih, rajin tidak sih setiap hari datang? Datang. Karena saya juga di samping sekolahnya itu juga di tengah-tengah pemukiman pemulung juga ada di tempat lapak-lapak di tempat lain yang muridnya juga ke sekolah. Itu saya coba untuk sewa angkot gitu ya, untuk menjemput mereka. Karena kalau mereka jalan kaki sendiri ya dengan sendirinya di jalan ini dipungut itu dipungut ya nggak akan sampai ke sekolah gitu.
Jadi kalau begitu pasti harus ada kerjasama juga dong ya ini Bu Irina ya. Selama ini bantuan yang diberikan apa-apa ada dengan pemerintah, perusahaan, swasta atau apa? Kalau dari perusahaan-perusahaan gitu ya, mereka punya program CSR gitu kan. Ya ada, ya pasti apa namanya. Tapi kalau saya sendiri berusaha, saya nggak mau juga terlalu tergantung. Karena kalau lagi nggak ada gitu kan kita jadi bingung ya. Lebih baik kita kecil tapi yang betul-betul kita bisa. Sehingga kalau ada maupun nggak ada, nggak akan mengganggu gitu. Apa namanya, kegiatan ini. Oke, tapi sebetulnya kalau berbicara mengenai tenaga pengajarnya, ini bersifat sukarela atau bagaimana sih kok di sekolah Ya dengan kami? sendirinya enggak, ya susah juga ya. Yang mau sukarela pasti harus ada. Mereka juga punya keluarga kan. Paling tidak minimal transportnya begitu ya, seperti itu. Kalau di Access Project bagaimana? Kalau di Access Project anak-anak pergi ke sekolah. Tapi kemudian kami ada kegiatan di bawah usia, di bawah 5 tahun sebelum sekolah. Itu kemudian ada sukarelawan, namanya volunteer, karena mereka justru ibu-ibu ekspat, yaitu ibu-ibu dari anak-anak sekolah di sekolah internasional. Mereka ironisnya sayangnya lebih peduli pada anak-anak kita yang lebih membutuhkan. Jadi mereka secara sukarela mengajarkan dan menyiapkan anak-anak pemulung ini untuk bisa siap. Itu kerjasama yang seperti itu dengan sekolah-sekolah itu memang ada tenggang waktunya atau bagaimana itu Bu? Atau sekali-sekali saja? Enggak, Access Project juga seperti sekolah kami banyak bekerja sama dengan sekolah internasional seperti JIS, BIS, juga New Zealand School. Tapi sebetulnya sekarang sudah ada banyak sekolah Indonesia Plus, anak-anak Indonesia yang juga mulai menyadari pentingnya lingkungan, pentingnya empati terhadap anak-anak yang kurang beruntung. Jadi bantuan seperti itu. Jadi volunteer itu bisa macam-macam. Tapi kalau misalnya pengajar, tentu saja itu adalah kehidupan juga. Jadi kami tidak, karena kalau mau belajar benar ya harus mendapatkan guru yang memang mendapat gaji supaya dia ada komitmen. Oke, kita harus break kembali sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih memperbincangkan seputar edukasi adalah masa depan. Ibu Irina, tadi kan kalau Bu Retno sempat singgung, memang ada kerjasama salah satunya dengan sekolah-sekolah internasional maupun nasional plus. Dan yang menariknya dari Ibu Retno tadi, bahkan ibu-ibu ekspatriatnya pun ikut mengajar. Nah, kalau di sekolah kami, apakah ada kegiatan serupa seperti itu atau bagaimana? Iya, karena saya perhatiin justru sekolah-sekolah internasional ini yang mencari. Bukan kita nggak gitu ya. Mereka yang mencari akhirnya kenal dari mulut ke mulut dan nanti juga mungkin mereka yang menentukan yang apa namanya sesuai dengan kebutuhan mereka kan. Dengan sendirinya. Mayoritas sekolah dari mana Bu biasanya? Ya itu dengan sekolah Jakarta International School juga, dengan British School, ada Korean School, ada. Dan rata-rata kegiatannya seperti apa sih? Kalau kita biasanya kegiatannya itu udah terjadwal dan bukan ada tenggang waktu ya. Jadi itu setiap tahun Berlanjut. Setiap tahun itu anak-anak sekolah itu datang ke sekolah kami belajar dan melihat apa yang terjadi. Bahkan kadang-kadang boleh nggak aku ikut mulung kayak gitu ya. Dan di situ mereka betul-betul diajarkan untuk sesudah kalian lihat ini, saya suka lihat gitu ya, gurunya bilang diskusi mereka. Menurut kalian kenapa? Itu kan satu pelajaran yang luar biasa ya, yang mungkin di sekolah-sekolah formal di Indonesia ini itu belum terlalu mengajarkan empati kepada masyarakat di sekitarnya. Mereka sendiri akhirnya nanti yang mengeluarkan ide, oh kita sebaiknya melakukan apa untuk membantu mereka. Dan ide dari anak-anak ini kadang-kadang lucu-lucu kan. Seperti pernah ada satu kasus gitu ya, mereka keliling kan ke lapak-lapak pemulung itu. Terus anak kelas 1 SD, Ma'am, may I ask you something? Katanya, apa?
emang anak-anak ini dia makan sampah juga nggak, katanya gitu ya. Saya bilang, menurut kamu mereka makan sampah nggak? Ya enggak ya, kan mereka manusia. Ya. Akhirnya sampai timbul ide dari mereka, kalau kita kasih buah-buahan mereka mau nggak makan? Menurut kamu pastinya mau. Akhirnya sampai sekarang ya, dan itu terjadi untuk semua komunitas yang berhubungan dengan sekolah ini. Setiap Jumat itu anak-anak sekolah itu ke sekolah bawa 1 buah dari rumah. Untuk di-share, untuk dibagi bersama. Iya. Itu betul-betul langsung ya, pengalaman langsung. Ini yang lapangannya. saya maksud dengan edukasi itu tidak hanya satu arah. Ya. Seperti tadi Dr. Irna bilang, bukan hanya dari kita yang mendapatkan, tapi anak-anak dari sekolah internasional itu juga mendapatkan belajar empati, belajar kondisi dari negara di mana mereka sedang berada dan apa yang bisa mereka bantu. Mereka sendiri yang cari solusi. Iya. Gitu. Baik, untuk kedepannya nih kiranya dari Access Project, apa sih barangkali ada program ke depan atau rencana paling tidak ya untuk kedepannya, untuk paling tidak membantu bagi anak-anak yang kurang mampu juga? Ya, dulu pada waktu awalnya kita kira kita tidak bisa membantu komunitas. Jadi kita banyak fokus pada edukasi, memastikan anak-anak itu sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, sudah waktunya juga kita memperhatikan mengenai kesehatan mereka. Kemudian apa yang bisa dilakukan dengan anak-anak yang sudah dewasa. Kemudian juga membantu ibu-ibu yang hanya di rumah. Keterampilan baru apa yang bisa kita berikan. Jadi mungkin kita tidak bisa 100% mengubah mereka, tapi paling tidak memberikan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Oke, kalau dari sekolah kami ini, Ibu Irina, apa kiranya ke depannya? Di sekolah itu kalau ke depannya saya sih ingin ya, karena pemerintah juga banyak sekali program-program untuk orang-orang ini. Masalahnya mereka itu nggak care sama yang namanya KTP. Karena mereka kan urban ya. Saya bilang semua rata-rata KTP-nya kadaluarsa atau nggak sama sekali punya. Kita selalu kasih penyuluhan pentingnya punya identifikasi itu apa kartu penduduk. Kalau enggak itu kalian nggak dihitung sebagai warga negara kan. Jadi kalau mau kasih bantuan pemerintah itu ke siapa? Itu pun nggak gampang loh. Kadang-kadang udah dikasih uangnya untuk ngurus KTP, dibeli ini yang lain-lain. Jadi kemudian solusinya apa ya Bu? Apakah masih terus berlangsung seperti ini? Masih. Jadi kadang-kadang anak ini udah pernah kemarin ini anak-anak ada yang harus perlu akte kelahiran kan juga nggak punya. Itu kita satu-satu pergihin ke kampungnya ngurusin, tapi kan kalau 150 anak kan repot juga. Harusnya orang tua itu pelan-pelan lah gitu. Dan dengan punya KTP ini kan sekarang ada program BPJS segala rupa. Karena kita juga bikinlah kegiatan kayak posyandu seperti itu. Tapi kan posyandu itu bukan mengobati kan, lebih banyak preventif sama advice ya untuk anak-anak. Mereka begitu sakit gitu kan perlu pengobatan. Dan kita kan nggak bisa bayarin satu-satu ke rumah sakit kalau mereka nggak punya BPJS. Oke, ini untuk kedepannya kiranya bantuan atau yang seperti apa sih dukungan yang dibutuhkan untuk paling tidak lebih jalan lebih baik lagi? Ya mungkin lebih, kalau saya sih berharapnya kampanye yang lebih gitu ya, supaya semua itu bisa aware sampai ke bawah, betapa pentingnya sama-sama semuanya. Karena ini masyarakat pemula ini mereka punya komunitas yang unik, ya, budaya yang unik, kepercayaan pun unik di situ ya, yang nggak gampang kan kalau itu udah jadi satu belief untuk mereka itu. Betul, pastinya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk betul-betul sama-sama memperhatikan mereka. Terima kasih atas kehadiran ya ibu-ibu semua. Namun kami harus mengakhiri perbincangan kita. Tetap bersama kami di Metro TV, kami akan kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya setelah pariwara berikut ini.